Banyak orang bertanya, apa itu logika ilahi? Untuk memahaminya, saya mau mengajak kita memahami terlebih dahulu apa itu logika. Kata logika berasal dari satu akar kata Yunani, logos. Kata logika sendiri bisa diartikan sebagai hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata yang dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dalam bahasa Latin dengan istilah logika scientia atau ilmu logika. Suatu ilmu yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara sistematis, tepat, dan teratur. Ilmu logika ini akan mengasah kemampuan akal budi seseorang untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam suatu tindakan. Sumber Wikipedia. Jadi dari pemahaman singkat tentang logika di atas, saya dapat menyatakan suatu definisi tentang logika ilahi. Suatu pemikiran, pertimbangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip firman dan pernyataan roh yang mempengaruhi atau menentukan pengambilan keputusan seseorang, sehingga apapun keputusan yang ia ambil akan selalu memposisikan dirinya sebagai pelaku firman, menjadi orang benar yang hidup di dalam iman dan memperkenan hati Tuhan. Yang pertama, saat kita membangun logika ilahi, pikiran yang kita miliki akan menjadi partner kerja yang sangat ideal bagi manusia roh kita. Dari sejak dahulu, saya sering mendengar ada banyak hamba Tuhan berkhotbah. Kalau kamu ingin mengikut Tuhan, kamu harus lebih mengikuti arahan yang datang dari hatimu, bukan dari pikiranmu. Selama ini saya menganggap bahwa pikiran adalah merupakan musuh dari hati atau manusia roh kita. Sekarang saya baru memahami bahwa yang dimaksud oleh banyak hamba Tuhan, jangan mengikuti pikiran, adalah pikiran yang belum diperbaharui. Roma 12 ayat yang kedua dan Efesus 4 ayat yang ke-23. Sebab saat kita mulai membangun logika ilahi dalam hidup kita, aspek pikiran justru akan menjadi partner kerja yang sangat ideal dari manusia roh kita. Melalui pikiran yang sudah diperbaharui atau logika ilahi, kita akan bisa menggali pemahaman yang lebih mendalam dari setiap firman yang Tuhan nyatakan. Kita jadi bisa menetapkan langkah-langkah konkret yang mengkondisikan diri kita jadi pelaku firman. Kita jadi bisa merancangkan langkah-langkah teknis yang harus kita persiapkan untuk meraih berbagai perkara ilahi yang Tuhan persiapkan di masa depan dan lain-lain. Pendek kata, tanpa kita berfokus untuk membangun logika ilahi dalam hidup kita, kita akan cenderung untuk terus berputar-putar dalam menjalani perjalanan rohani kita. Semua pernyataan roh atau penyingkapan firman hanya akan berwujud sebuah konsep belaka. Tidak ada langkah-langkah praktis yang bisa kita tetapkan untuk menjadi acuan guna merealisasikan pernyataan roh tersebut. Bangunlah logika ilahi dalam hidupmu, dan manusia rohmu akan mengalami berbagai terobosan maupun kemajuan yang memang dibutuhkan. Amin.